silakan. Ya. Ini mari kita berdoa dulu pertama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu lah. Berdoa sebentar. Keadaan kalian sehat? Sehat. Sudah siap menerima pembelajaran? Sudah. Oke. Sekarang yang tidak hadir hari ini siapa? Lala sama Dimas Anugrah. Lala kenapa? Orang tuanya meninggal. Orang tuanya meninggal. Jadi hari ini kita belajar tentang ini ya, tentang penanaman. Ibu bacakan dulu tentang informasi. Hari ini kita mempelajari tentang penanaman tanaman, di mana KD-nya adalah menganalisis penanaman tanaman, di mana ikan kemudian memilih jarak tanam, menguraikan cara penanaman tanaman, dan untuk KD keterampilan yaitu melaksanakan penanaman tanaman dan IPK-nya melakukan penanaman tanaman. Kemudian tujuan peserta didik mampu menelaah karakteristik benih bermutu siap tanam dengan tepat setelah menyimak penayangan. Kalian ingat pelajaran sebelumnya tentang apa? Penyemaian. Nah itu dasarnya kan kalian sudah ada tuh. Yang cara nanam kemarin ada praktek sedikit ya, bikin lubang tanam atau lubang tugalan. Nah itu hari ini kita prakteknya. Sebelum mulai kalian ibu persilahkan mengerjakan pretest. Ya, pretestnya coba buka di HP-nya, bahan ajar ada, sudah di grup WA. Pretestnya dalam bentuk Google Form, ibu kasih waktu 3 menit karena di situ cuma pilihan ganda. Ya, silahkan dikerjakan. Jadi kalian nanti bisa dapat ilmu menanam tanaman sayuran secara sederhana. Ya, kalau di rumah tidak ada lahan, bisa menggunakan apa? Seperti yang ibu bilang dulu. Botol bekas boleh. Apalagi? Panci. Apalagi? Galon. Polybag. Plastik bekas. Kalian simak pelajaran di depan ini. Isi dari PowerPoint tadi sudah dirangkum di sini. Isinya ini ya, perbedaan antara biji, benih, dan bibit ya. Di mana biji merupakan hasil panen yang belum diseleksi sebagai bakal tanaman yang di dalamnya terdapat embrio sebagai hasil perkawinan antara sel gen jantan dan sel gen betina pada tanaman berbunga. Kemudian benih, bisa juga benih itu berbentuk biji masih ya. Benih adalah hasil panen yang sudah diseleksi sebagai calon bibit atau calon tanaman yang berasal dari generatif maupun vegetatif yang digunakan untuk tujuan ditanam atau dibudidayakan kembali, atau bahasa lainnya Pak. Kemudian benih bermutu. Nah, catat ya. Benih bermutu ialah benih yang dinyatakan sebagai benih yang berkualitas tinggi. Sekarang jarak tanam. Nah, untuk jarak tanam, setelahkan dulu sebentar. Saya akan menjelaskan pengaruh jarak tanam pada tanaman. Kelihatan tulisannya? Tanam jangan mencampurkan tanah dan kompos dengan perbandingan 1:1. Maka selanjutnya yaitu penanaman di kampung dengan jarak Iya. tanam 10 x 10 cm 10 kali 10 dan 5 kali 5. Pengamatan pertama didapatkan hasil pada jarak tanam 10 x 10 cm didapatkan nilai rata-rata 12,6 cm, sedangkan jarak tanam 5 x 5 cm didapatkan nilai rata-rata 10,5 cm. Jadi si mahasiswa ini tadi bilang jarak tanam 10 kali 10 lebih apa? Menguntungkan. Dari dua pengamatan itu kelihatan kan beda signifikan ya jarak ininya tumbuh kangkungnya, di mana pengamatan pertama itu adalah berapa itu? 12,6
Yang 5 kali 5 kebalik itu. Yang 5 kali 5 10,5. Yang kedua 12,6. Mana yang lebih tinggi? 12. Jarak 10 kali 10. Pada pengamatan kedua, yang 5 kali 5 14, 10 kali 10-nya 16. Bedanya hampir 2 cm segini ya. Berarti dengan jarak tanam yang lebih renggang itu lebih menyuburkan bagi tanaman ya. Kalau jaraknya terlalu rapat itu tanamannya agak lebih lebih kerdil, lebih berebut makanan. Jadi dia tumbuhnya tidak terlalu tinggi ya. Cukup dipahami ya. Sekarang kita masuk ke ini LKPD ya. Kalian sudah membentuk kelompok ya sesuai yang kemarin. Jadi Ibu tinggal bagi LKPD-nya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada. Cukup jelas ya? Jelas. Oke. Jadi nanti isi dulu LKPD-nya seperti yang sudah kalian catat tadi. Kemudian nanti kita baru ke lahan. Oke, silakan. Ditulis nama kelompoknya, kemudian dibaca situ ya instruksinya, dan dijawab sampai pertanyaan nomor 3. Oke, Bu Rosa cukup ya? Yang sampai nomor 3 sudah? Untuk kelompoknya masing-masing dipegang dulu. Nanti pada saat di lapangan kalian amati apa yang kalian dapatkan, entah kendala, entah hal-hal yang belum kalian paham, kalian catat. Nanti disampaikan pada saat diskusi. Jadi sekarang kita persiapan menuju lahan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk berganti pakaian. Kalau bisa jangan sampai 10 menit. Kemudian kita ketemu di lahan. Oke? Ya, silakan berganti pakaian ya, secepatnya. Lapangan tadi melaksanakan praktek gimana? Capek? Capek. Tapi menyenangkan? Menyenangkan. Kalian bisa belajar mengenal
menanam ya dengan tanah apa? Dengan cara yang sederhana. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Sini saya menyampaikan hasil dari pengamatan kami. Apa saja pengaruh jarak tanam terhadap pertumbuhan tanaman kampung? Fungsi jarak tanaman bagi tanaman adalah untuk menurunkan tingkat kompetensi suatu tanaman dengan tanaman yang lain, untuk mendapatkan sinar matahari yang optimal sehingga fotosintesis suatu tanaman tersebut tidak terhambat oleh tanaman yang lain. Sekian. Sekarang yang perhitungan banyak tanaman kampung pada lahan. Kelompok 4 sudah ada jawabannya? Silakan ditulis ke depan ya. Yang lain sambil dilihat ya. Mungkin jawabannya berbeda dengan kelompok 1. Nanti kita lihat mana yang benar ya. Diskusi sudah kan? Sudah. LKPD sudah diisi? Sudah. Silahkan dikumpulkan dulu LKPD-nya ke depan ya. Sekarang kalian melaksanakan post-test. Buka lagi Google Form yang tadi ya, yang waktu pretest itu tadi. Jawab ya, jawab lagi. Pasti jawaban kalian berbeda karena sudah dapat tambahan ilmu waktu menyimak video tadi. Dikerjakan dengan waktu 2 menit ya. Silakan. Oke, sudah ya tadi diskusinya diisi LKPD-nya. Ada nggak di antara kalian yang punya kendala waktu di lapangan sesuai pengamatan tadi? Saya Bu. Oke, sampaikan Chris. Kendala yang ditemui di lapangan itu jenis tanahnya yang berada di lahan adalah tanah lempung atau tanah liat. Ya. Ada solusi nggak? Oh ada Bu. Iya, coba Ketika sampaikan. menanam di tanah lempung, buatlah banyak goresan di bagian samping lubang tanam atau dinding galian. Sudah? Sekarang coba ada yang mau membacakan kesimpulan yang dibikin? Saya, Bu. Oke, silakan Nok. Berdiri ya. Kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat membandingkan secara langsung antara teori yang diperoleh dengan praktek dan kenyataan di lapangan. Nah, Peserta didik dapat pengalaman cara menanam tanaman sayuran dengan cara yang sederhana. Peserta didik dapat mempraktekkan ilmu yang dapat pada lahan di sekitar rumah. Siswa juga dapat mengembangkan keterampilan yang dimiliki dengan bertanam tanaman sayuran yang dari berbeda. kesimpulan tadi didapat apa? Ya, kalian dapat ilmu menanam, kemudian juga sudah tahu cara memilih jarak tanam ya, cara mengolah lahan, kemudian apa lagi? Cara menanam, apa lagi? Ya, menyenangkan tidak? Menyenangkan. Walaupun capek tapi menyenangkan. Dan menambah dan pengalaman. Kira-kira bisa nggak dipraktekkan di rumah? Bisa. Oke, jadi hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih, Bu. Ya, kalian sudah dapat apa yang bisa Ibu sampaikan tadi. Kemudian untuk tugas mandiri ya. Di dalam bahan ajar itu, di dalam grup WA ada tugas formatif, kalian selesaikan ya. Kalian selesaikan, boleh di rumah, boleh besok, pokoknya dikerjakan. Bisa? Bisa. Materinya ada ini tadi. Jadi sebelum Ibu mengakhiri, tolong ketua kelas pimpin doa dulu ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak atas waktunya. Jadi pelajaran Ibu tutup hari ini dengan wassalamualaikum